Selanjutnya, atas nama Muhammad Mas'udi Affan bin Bapak Suhadi dengan prestasi bintang kelas 5 Madrasah Diniyah dan juara 1 lomba Qiraatul Kitab Takrib. Juara 1 lomba Muhafadzah Tasrif Lugawi dan juara 1 lomba Adzan. Kepada santri yang tidak menerima piagam, dimohon dengan hormat untuk meninggalkan panggung kehormatan. Dan kepada Ananda Muhammad Affan dimohon untuk meninggalkan panggung kehormatan. Berikutnya bintang pelajar tahun 2022-2023. Bintang pelajar di antara bintang-bintang yang bersinar malam hari ini, ada satu bintang yang sinarnya paling benderang, yang memancar di segala penjuru, menyibak tabir kebodohan, menembus gelapnya sukma, menerangi setiap jengkal logika. Dia adalah bintang pelajar. Bintang pelajar Pondok Pesantren Fatihul Ulum tahun pelajaran 1444 Hijriah garis miring 2022-2023 Masehi, adalah santri dengan nilai rata-rata 80,6, hasil evaluasi belajar tertinggi di kelasnya, dan peraih juara 1 terbanyak dalam musabaqah akhirus sanah Pondok Pesantren Fatihul Ulum. Tidak tercatat dalam pelanggaran, serta aktif dalam kegiatan ma'hadiyah dan madrasiyah. Bintang pelajar Pondok Pesantren Fatihul Ulum tahun pelajaran 1443
1444 Hijriah garis miring 2023 Masehi diraih oleh atas nama Imra'atus Salimah putri Bapak M. Hosdi Sanusi dari Sumber Baru, Jember. Kepada bintang pelajar, harap maju 3 langkah. Kepada Al-Mukarramah Ning Munawwaroh MPDI dimohon untuk memberikan piagam dan trofi penghargaan kepada bintang pelajar. Bintang pelajar adalah sosok yang memadukan kecerdasan IQ dan SQ, simbol pemecah kebodohan, sosok yang tidak hanya cakap logika, namun juga berhias etika, tidak pongah atas prestasi, melainkan tetap rendah hati. Bintang pelajar adalah sosok yang tidak berpuas diri atas prestasi yang diraih. Dengan prestasi yang digenggam, menjadikannya terlecut untuk mengepakkan sayap, terbang menggapai asa dan cita. Bintang pelajar adalah sosok yang memiliki kepekaan sosial, selalu mengasah simpati dan empati terhadap fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bintang pelajar bukanlah predikat kesombongan, melainkan tanggung jawab yang harus dijaga. Karena bintang pelajar tahu bahwa kesombongan justru akan memadamkan sinar benderang ilmu pengetahuan yang telah bersemayam dalam kalbu. Bintang pelajar adalah sosok yang menjadikan ilmu tidak hanya di lisan, tidak semata di atas kertas, namun juga diwujudkan dalam perilaku nyata sebagai wasilah menuju takwa. Bintang pelajar selayaknya berdiri tegak di tengah dunia yang semakin gontai. Bintang pelajar haruslah tetap kokoh dan istiqomah di tengah modernitas yang terus menggerus, memegang teguh nilai-nilai syariat, tidak berkompromi dengan segala bentuk kemaksiatan. Dengan ilmu dan akhlakul karimah, dia siap menjadi agen perubahan. Dan kepada para bintang kelas dan juara, dipersilahkan meninggalkan panggung penobatan. Namun sebelumnya harap mengitari bintang pelajar sebanyak 2 kali.
Dan kepada bintang pelajar, dan kepada wali atau orang tua dari Ananda Imratu Salimah, dimohon untuk naik ke panggung kehormatan. Sekali lagi kepada orang tua Ananda Imratu Salimah, dimohon untuk naik ke panggung kehormatan. Dan kepada bintang pelajar, diharap mengitari singgasana sebanyak 2 kali sebelum meninggalkan panggung penobatan. Dan kepada walinya, dengan hormat dimohon untuk meninggalkan panggung kehormatan. Saya minta catat bintang ijazah. Oke. Kalah. Selanjutnya bintang ijazah SMP Fatihul Ulum atas nama Siti Fadilah binti Kiralat wisuda dulu. Selanjutnya wisuda, dan sebelum wisuda dimulai dimohon kepada Al-Mukarram Mas Wasil dan Al-Mukarram Mas Abesor SPDI untuk meninggalkan panggung kehormatan. Juga kepada Al-Ustadz Humaydi untuk meninggalkan panggung kehormatan.
kepada pemandu wisuda dimohon untuk segera naik ke panggung kehormatan. Sekali lagi kepada pemandu wisuda untuk segera naik ke panggung kehormatan. Dan sebelum wisuda dimulai, sambutan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren
Fatihul Ulum Al-Ajhuri, yang hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Neng Aisyah Ajhuri MPDI. Waktu dan tempat dihaturkan. Uhayyikum bitahiyatil islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan wasalamah, tahiyata ahlil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi qala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina sayyidina Muhammadin al-qail, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina aqta'ina abta'ina absa'ina, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah baik sipil maupun ABRI yang berada di Desa Kelatakan, Tanggul, Jember, yang saya hormati dan saya banggakan. Wa akhussu bidzikri, kepada yang kami muliakan dan kami ta'zimi, pengasuh Pondok Pesantren Fatihul Ulum Kelatakan, Tanggul, Jember, yakni Kiai Haji Muhammad Ajhuri beserta ibunya Hajjah Muslimah Abdul Hannan. Matta'anallah bituli hayatihima, amin. Yang terhormat segenap majelis keluarga Pondok Pesantren Fatihul Ulum Kelatakan, Tanggul, dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Fatihul Ulum Manggisan, Tanggul, Pondok Pesantren Fatihul Ulum Tanggul Wetan yang juga sudah hadir pada malam hari ini. Tidak lupa kepada Ketua Panitia Haflatul Imtihan dan Haul Kiai Haji Abdul Hannan dan juga Kiai Haji Mu'az Nawawi, yakni Bapak Asmat beserta kawan-kawannya yang saya hormati dan saya banggakan. Segenap jajaran panitia, baik itu yang struktural maupun non-struktural, para donatur, para relawan yang telah membantu suksesnya acara pada malam hari ini, yang saya hormati dan saya banggakan. Jazakumullah ahsanal jaza, amin. Yang terhormat dan saya banggakan para banser yang telah hadir pada malam hari ini. Mas-mas ini yang ganteng-ganteng sudah siap mengawal acara pada malam hari ini sampai selesai. Jadi banser ini jargonnya menjaga NKRI, karena NKRI harga mati, tak bisa etaber. Makanya kalau katanya sekarang kalau cari menantu itu enak kalau dapat banser.
Kenapa? Karena NKRI aja dijaga, apalagi hati kamu. Bener ya Mas? Allahumma sholli ala Muhammad. Biar semangat ini bansernya yang jaga ini, biar semangat. Yang saya hormati segenap wisudawan dan wisudawati SMP, SMK, Madin, juga TK Fatihul Ulum beserta seluruh wali santri dan juga wali murid yang berbahagia. Pada malam hari ini sengaja kami sebagai pengurus yayasan mentakdimkan pemaju wisudanya ini maju meskipun ujiannya belum selesai, karena ini sebagai formalitas. Kita husnudzon bahwa dengan kerja keras dan belajar yang gigih kita pasti lulus. Cuman untuk anak-anak SMP, SMK jangan lupa masih ada ujian lagi pada awal April, kurang lebih 1 sampai 8 April. Jadi masih ada yang namanya USP. Paham ya? Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa siswa yang tidak bisa hadir dikarenakan beberapa faktor. Ya, banyak faktor. Oleh karenanya benar yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, siyasatun nas asyaddu min siyasatid dawab. Artinya apa? Mengurus manusia, menjaga manusia itu lebih susah daripada mendisiplinkan binatang. Karena manusia ini semakin berkembang zamannya, maka semakin sulit pula karakteristiknya. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Kepala Desa yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengutip sebuah qaul dari tokoh pendidikan yang juga merupakan tokoh tasawuf. Beliau adalah Ibnu Maskawih. Apa kata Ibnu Maskawih? At-tariqah ahammu minal madah, wal ustad ahammu minat tariqah, wa ruhul ustad ahammu min kulli syai'. Jadi metode pembelajaran itu lebih penting daripada materi pelajaran. Kemudian seorang guru lebih penting daripada metode pendidikan. Dan ruh dari seorang guru, jiwa seorang guru itu lebih penting dari segalanya. Artinya apa? Kalau guru sudah hadir menemani siswanya, kiai, bunyai hadir menemani para santrinya, tentunya dengan bimbingan dan doa kepada Allah, insya Allah akan mampu menuntun santri-santrinya agar mendapatkan ilmu yang manfaat dan baro. Ini jaraknya terlalu jauh, jadi saya tidak melihat audiens karena lampunya silau. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian berbicara tentang thariqah. Ini mumpung panjenengan hadir, jadi sangat penting untuk disampaikan. Kalau thariqah bagi santri agar memperoleh ilmu yang manfaat, maka kita harus meniru thariqahnya ulama-ulama yang terdahulu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah thariqah di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian yang kedua thariqah lil Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kemudian as-salis at-thariqah li Syekh Khalil Al-Bangkalani. Yang pertama ini perlu dicatat, terutama untuk wali murid, terutama untuk wali santri. Bagaimana thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Suatu ketika
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini sedang makan, sedang dahar. Dan di waktu yang bersamaan santrinya ini juga makan. Dan kebetulan ada wali santri yang ngirim anaknya. Tekerjut saya wali santri nek kebu. Pas ada bu ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh, ajunan ma ada cukup ajem. Sedangkan anak saya ma ada cukup tahu tempe. Sungguh ini tidak adil. Sungguh ini kesenjangan sosial. Jawab sareng Syekh Abdul Qadir Jailani, "Kipon, mon bahasanya aku lebih sampian. Begini saja. Silahkan ini tulang-tulang ayam dikumpulkan. Kompol lagi, Bu. Dingpon kompol lagi bikaromati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tolong ajem mereka dadi ajem boleh. Dadi ajem jago. Pas aku runuk, kukurunuk. Syekh Abdul Qadir waliullah. Ada Bu Syekh Abdul Qadir lah, dek remah. Kira-kira anaknya sampean bisa apa tidak seperti saya? Jawab sareng wali santri nekah, aduh kita bisa. Kipon mondek entoh karena sampean sudah mencampuri ampon tak di etika kepada guru anaknya sampean, bek tepleman pon. Anakan kibe mole akhirnya di rumahnya kastah anakan, padahal anakan penter karena membuat gurunya marah, akhirnya ilmu anaknya ini tidak manfaat, tidak barokah. Apa yang terjadi? Mas penter tak detina apa? Ini yang harus dicontoh oleh wali santri. Jadi wali santri kalau sudah memondokkan anaknya, tak usah ngerecokin ke kiai, nah tak usah ngerecokin ke nyain, nah kalau sudah memondokkan anaknya, ufawwidu waladi ilaikum ya kiai ya nyai, jak liguli pole. Kenapa ki? Kadang bedah wali santri nekah ngoneen anakan encaan beda selamatan mulai seminggu koneen pole beda teretan nah pak bule mara koneen pole embanah oleh nyebuh mulai pole monta oleh biasa nah kiai nah binyai nah malah tak esa apa. Ini bukan akhlak seorang wali santri. Seorang wali santri bukan akhlaknya wali santri. Kan bedencan lagu Kak Sa. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja dia mondok dengan tenang. Bisa? Tepuk tangan kada? Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, ini untuk wali santri, wali murid, dan yang sejenisnya. Kemudian yang kedua adalah Thariqah li Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Beliau ini orang Indonesia tapi menjadi muallim fi Makkatil Mukarramah, menjadi guru besar di Makkah Mukarramah. Apa metode Syekh An-Nawawi Al-Bantani ketika mondok? Syekh An-Nawawi Al-Bantani ini Bu, montepaan monduk ketika mau menghadap kiainya, mau ngaji, beliau ini sodakoh di pinggir-pinggir jalan. Bede ngemes beri pese, bede orang lapar beri nase. Setelah beliau sodakoh, kemudian beliau berdoa, ya Rabb, Allahumma astur uyuba muallimi wala tamna' barakata ilmihi anni. Ya Allah, tutuplah aib guru-guruku dari mataku, jangan tampakkan aib guruku di hadapanku agar tidak mengurangi rasa ta'zimku. Wala tamna' barakata ilmihi anni, dan jangan kau halangi barokah ilmunya dari diri saya. Jadi tak oleh asan-rasan gurunah, tak oleh mencari-cari aib gurunya.
kalau mau meniru ahlaknya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Mon ibu-ibu atau bapak-bapak bi anaan tujen arasanan gurunah, tujen arasanan kiainah, tujen arasanan nyainah, yang penting termasuk kategori guru atau keluarga gurunya, maka jangan bermimpi punya anak yang soleh, yang alim. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, yang terakhir ini bitoriqoti Syekh Khalil Al-Bangkalani. Neka pon guna singkat pon. Karena kalau torikoh itu sebenarnya banyak. Bagaimana torikohnya Syekh Khalil Al-Bangkalani? Suatu ketika beliau ini naik dokar, dan cerita ini sudah viral, sudah mutawatir. Beliau ini naik dokar, kemudian dokarnya ini enak jalannya, nyaman, santai, santuy, tak ru keburu. Kemudian Syekhana Khalil bertanya kepada kusirnya, "Pak, jeren nek makcik nyaman na Pak? Nek jeren dari kaem Pak?" Nyaut seanya kusir. "Tak langkong kiai nekah jeren dari Bima." Karena debu dari Bima tekerjut Syekhana Khalil langsung alon aduh cangkolang mon jeren dari Bima gula tak bengal nompak anapa kiai cangkolang gula polan kiain gula gurun gula neka orang Bima napa ancaan kusirah aduh cek gun jeren kiai enten seporan nah gula cangkolang polan jeren neka dari Bima neka ahlak Syekhana Khalil sama kuda yang alamatnya sama dengan gurunya cangkolang, apalagi sama keluarga gurunya, apalagi sama gurunya tak bengal ngelama. Karena ahlak yang begitu mulia, maka SK wali dari Allah turun kepada Syekhona Khalil Al-Bangkalani, termasuk salah satu waliullah. Jadi mon beda saya ngelama ke guru namun santri makin kan mak dadi jeren sepeda nek kiai nek ora ngesuwer petompes bensin bener ki. Lah ini kalau santri sekarang, makanya untuk ilmu manfaat barokah dan ketika lulus menjadi santri yang diperlukan masyarakat nek jauh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini untuk wali santri. Seterakhir boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk anak-anakku SMP, SMK, TK, Madin dan lain sebagainya harus tetap semangat mencari ilmu. Sebelum mondoknya pinter alim, kalau bisa kuliah sampai S3, jeambu mondok. Orientasinya jangan kerja dulu, kita lulus, kita wisuda, lah ambu kapi, beda salah kok ke Bali, beda salah kok ke Malaysia. Ini sangat disayangkan. Karena apa? Ternyata mindsetnya yang ada di otaknya memang bukan ilmu. Jadi tidak bisa akan menjadi ahli ilmu. Jadi coba niatnya sekarang ditata agar menjadi orang-orang yang benar-benar alim sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan juga orang-orang yang berilmu. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ibu wali santri dan wali murid yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di lembaga kami. Semoga apa yang kita harapkan benar-benar tercapai, putra-putri kita menjadi anak yang solih-solihah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Allahumma amin. Dan dengan ini maka sidang terbuka, rapat terbuka, wisuda TK, SMP, SMK, Fatihul Ulum resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masuk apa potong-potong sama? Iya, enggak maunya yang mana? Oh iya. Wes karena. Langsung ya. Langsung salam berarti. 1, 2, 3. Kok kena sini? Ini Bu. Enggak usah, tadi harus dibuka sama Nyes. Ya, salam 1, 2, 3. Kode Bu. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni pembacaan surat keputusan. Surat keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Fatihul Ulum Al-Ajhuri nomor 120 garis miring SK garis miring wisuda garis miring YPPFU garis miring Maret garis miring 2023 tentang penetapan kelulusan siswa-siswi TK, SMP, SMK, Madin Fatihul Ulum, Kelatakan Tanggul. Tahun pelajaran 2022-2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Fatihul Ulum, Kelatakan Tanggul, Jember, menimbang ke-1 bahwa berdasarkan keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Fatihul Ulum Al-Ajhuri tentang siswa-siswi yang telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus ujian tahun 2023, maka perlu ditetapkan kelulusan siswa-siswi TK, SMP, SMK, Madin tahun 2023 dimaksud. Kedua, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 1, perlu menetapkan keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Fatihul Ulum tentang lulusan TK, SMP, SMK, Madin Fatihul Ulum tahun 2023. Mengingat ke-1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan